Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran di Matematika Wajib kelas 10 bersama saya Yunia Mariam SPD. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas bab terakhir ya, atau materi terakhir masih di tentang trigonometri. Pada kali ini kita akan membahas tentang fungsi trigonometri. Di fungsi trigonometri ini ada dua bahasan yang akan kita pelajari di pertemuan hari ini. Nah, video pertama ini kita akan membahas tentang nilai maksimum, nilai minimum, dan periode grafik fungsi trigonometri. Ya, kita perhatikan gambarnya. Di sini ada sebelum kita belajar menentukan nilai maksimum, nilai minimum, dan periode grafik fungsi trigonometri yang sudah mengalami transformasi, nah terlebih dahulu kalian harus paham dulu ya, kayak gimana sih bentuk grafik trigonometri dasar. Di sini ada grafik sinus, ada grafik kosinus, dan grafik tangan. Nah, nanti ketika kalian melihat gambar harus bisa membedakan mana yang merupakan grafik sinus, mana yang merupakan grafik kosinus, dan mana yang merupakan grafik tangan. Nah, untuk yang pertama di sini kita lihat ada sebuah grafik fungsi sinus. Di sini ada grafik fungsi y sama dengan sinus x. Nah, karakteristik grafik fungsi sinus dia bentuknya seperti ini, satu gunung, satu lembah. Ingat ya, grafik sinus bentuknya satu gunung, satu lembah. Kemudian dia diawali dari 0 ya. Kemudian nilai maksimumnya 1. Di sini nilai maksimumnya terdapat di x 90 derajat. Ya, nilai maksimumnya 1. Kemudian nilai minimumnya di 270 derajat, itu min 1. Ini min 1 nilai minimumnya. Kemudian dia berakhir di 0 lagi. Ya. Jadi ingat-ingat, jadi jangan sampai tertukar bahwa grafik fungsi sinus dia bentuknya satu gunung, satu lembah. Kemudian nilai diawali dari 0 dan diakhiri di 0 lagi. Kemudian nilai maksimumnya 1, nilai minimumnya min 1, dan periodenya adalah 360 derajat. Apa maksud dengan periode fungsi? Jadi periode fungsi itu adalah grafik sinus dia berulang setiap 360 derajat. Jadi dia satu gunung, satu lembah itu dia panjangnya 360 derajat. Sehingga jika kalian misalkan gambar grafiknya sampai 720 derajat, maka kalau kalian gambarnya sampai 720 derajat, maka akan ada dua grafik yang berulang. Itu ya. Itu grafik fungsi sinus. Kemudian yang kedua, grafik fungsi kosinus. Nah, ini bedanya ya. Kalau grafik fungsi sinus tadi bentuknya satu gunung, satu lembah. Kalau grafik fungsi kosinus dia bentuknya seperti U. Seperti ini ya. U. Dia diawali dari 1, diakhiri di 1 juga. Kalau tadi kan grafik sinus diawali dari 0, akhirnya di 0. Kalau grafik kosinus diawali dari 1, kemudian diakhiri di 1 juga. Dia bentuknya seperti U, seperti begini. Kemudian kalau kita lihat dari gambar, dia nilai maksimumnya 1, kemudian nilai minimumnya min 1, dan periodenya 360 derajat. Jadi untuk nilai fungsi sinus, fungsi kosinus sama, nilai maksimumnya 1, nilai minimumnya min 1, dan periodenya 360 derajat. Itu grafik kosinus. Berikutnya grafik fungsi tangens. Nah, kalau grafik fungsi tangens, kalau kalian lihat di sini dia grafiknya terputus-putus ya, seperti ini. Mengapa terputus-putus? Karena yang sudah kalian ketahui bahwa tangen 90 derajat dia nilainya tak terhingga atau tak terdefinisi, sehingga dia si grafik ini dia tidak akan pernah menyentuh garis 90 derajat, karena yang namanya tak hingga dia tidak bisa didefinisikan besarnya berapa, sehingga ketika 90 derajat karena dia nilai tangannya tak hingga, maka grafiknya terputus ya. Kemudian sama ketika 270 derajat juga, karena tangan 270 derajat sama-sama tak hingga, maka dia grafiknya terputus seperti ini ya. Sehingga di sini kalau kita lihat grafik tangan ini dia periodenya 180 derajat ya. Kita lihat nih, ini grafik utuhnya yang ini nih, yang tengah. Ini yang tengah ini dia grafik utuhnya, dia dari 90 sampai 270. Berarti dia periodenya 180 derajat. Jadi ingat-ingat lagi bahwa untuk grafik fungsi tangan senilai maksimumnya dia tak hingga ya.
hingga, yang ini yang nilainya tangannya 90 derajat, kemudian nilai minimumnya min hingga, dan periodenya adalah 180 derajat. Berarti untuk grafik tangan dia akan berulang setiap 180 derajat. Ya. Itu bedanya grafik sinus, kosinus, dan tangan. Kemudian setelah kalian memahami bagaimana berapa nilai maksimum, berapa nilai minimum, dan periode grafik fungsi trigonometri yang dasar, nah sekarang bagaimana kalau grafik ini mengalami transformasi atau perubahan? Berarti dia bisa diperbesar grafiknya, atau bisa periodenya dia diperkecil atau diperbesar, atau misalkan bisa jadi si grafiknya itu dia bergeser ke kiri, ke kanan, atau ke atas, ke bawah. Maka ketika grafik mengalami transformasi atau mengalami perubahan akan berubah di nilai maksimumnya, nilai minimumnya, maupun periodenya. Nah, kita lihat nih di sini ada aturan dalam perubahan tersebut ya. Aturan dalam perubahan ketika suatu grafik mengalami transformasi ya. Nah, ini bentuk umumnya seperti ini. Y sama dengan K kali sin A X plus minus alfa, dan Y sama dengan K kosinus A X plus minus alfa. Maka nilai maksimumnya seperti ini. Ya. Nah, kalian perhatikan di sini bahwa nilai maksimum dan nilai minimum dia ditentukan oleh angka di depan sinus X. Nah, ini K. Angka di depan sinus X atau angka di depan kosinus X. Sebagai contoh, misalkan kalau ada persamaan Y sama dengan ya 2 sinus 3X gitu ya. Bentuknya dia 2 sinus 3X. Maka kita lihat nilai maksimum dan nilai minimumnya dia ditentukan oleh angka di depan sinus. Nah, yang ini ya kan. Ini K kan? K. Nah, berarti kalau di sini nilai maksimum dan nilai minimumnya kita lihat dari angka 2 ini. Angka di depan sinus X. Sehingga nilai maksimumnya jadi nilai maksimum adalah 2. Kemudian nilai minimum itu adalah min 2. Ya. Nah, terus untuk periode ditentukan oleh angka di depan sudutnya atau koefisien sudutnya. Oke, kita lihat di sini ada A ya. A ini adalah angka di depan sudut. Nah, periode itu ditentukan oleh angka di depan sudutnya, yaitu periodenya ada 360 derajat per A. Nah, sebagai contoh yang ini Y sama dengan 2 sinus 3X. Berarti periodenya itu, karena di sini yang 2 ini kan sebagai K tadi ya, dia sebagai K. Kemudian yang 3X ini dia sebagai A, 3-nya sebagai A. Sehingga periode adalah 360 derajat per 3. Jadi sama dengan 120 derajat. Mungkin itu gambarannya ya. Jadi ulangi lagi, kalau nilai maksimum dan nilai minimum ditentukan oleh angka di depan sinus X-nya atau angka di depan kosinus X-nya. Kalau periode ditentukan oleh angka di depan sudut. Sini sudutnya kan 3X. Berarti ditentukan oleh 3-nya. Ya, bahwa nilai maksimumnya adalah 2, karena ini K-nya 2, berarti 2. Nilai minimumnya min 2 dan periodenya adalah 360 derajat per A-nya 3, berarti 120 derajat. Nah, beda halnya dengan grafik tangan. Jadi kalau grafik sinus sama kosinus sama perubahannya. Kalau grafik tangan ya, nah sama ini bentuknya K tangan A X plus minus alfa, dia nilai maksimumnya selalu infinity dan nilai minimumnya selalu min infinity. Mengapa demikian? Karena kalau infinity dikalikan berapapun, dia hasilnya akan tetap infinity. Begitu juga min infinity, dikalikan berapapun hasilnya min infinity. Berarti untuk grafik tangan nilai maksimumnya selalu infinity dan nilai minimumnya selalu min infinity. Kemudian periodenya sama kayak tadi, kalau grafik sinus kosinus 360 per A, kalau periode tangan 180 per A. Jadi kalau misalkan ada persamaan Y sama dengan misalkan 6 tangan 4X ya. 6 tangan 4X gitu. Nah, nilai maksimumnya berapa? Nah, tadi kalau grafik tangan nilai maksimum selalu tak terhingga atau infinity. Kemudian nilai minimumnya dia selalu min infinity. Ya. Beda dengan grafik sinus sama kosinus ya. Kemudian periodenya adalah, nah karena di sini A-nya 4, ini A-nya 4 ya. Berarti periode adalah 180 per
4. Berarti berapa? 45 derajat. Ya, ingat-ingat ya. Jadi itu tentang cara menentukan nilai maksimum dan nilai minimum, juga periode grafik fungsi trigonometri setelah mengalami perubahan. Ya, lanjut ke contoh soal biar lebih jelas. Kita lihat contoh soalnya. Tentukan nilai maksimum dan nilai minimum juga periode setiap fungsi berikut ini. Kita lihat nih yang A. Nah, yang A dia fungsinya Y sama dengan 5 sinus 3x min 60 derajat. Nah, 5 sinus 3x min 60 derajat. Tadi nilai maksimum itu kan nilai maksimum, nilai minimum ditentukan oleh angka di depan sinus x. Berarti kita tandai aja nih 5 nih. Nah, nilai maksimum dan nilai minimum dia ditentukan oleh angka 5 ini. Nah, tadi nilai maksimumnya berarti berapa? 5 dan nilai minimumnya berapa? Min 5. Ya, karena dia tadi di depan sinusnya 5 berarti nilai maksimum 5 dan nilai minimumnya min 5. Kemudian untuk periode, tadi kan periode grafik sinus itu 360 derajat per A. Nah, ini A itu adalah koefisien dari sudutnya, yang ini yang 3. Kita lihat ini A-nya 3. A-nya 3 sehingga periodenya ada 360 derajat per 3 sama dengan 120 derajat. Itu yang A. Sekarang yang B. Tentukan nilai maksimum, nilai minimum dan periode grafik Y sama dengan 6 tangan 2x. Nah, di sini untuk contoh B, karena dia merupakan grafik tangan, ingat lagi tadi bahwa grafik tangan nilai maksimumnya selalu ta hingga, nilai minimumnya selalu min ta hingga. Kemudian periodenya, kalau periode sinus dan kosinus tadi 360 per A, kalau tangan 180 per A. Nah, karena di sini A-nya 2, ini A ini ya. A itu adalah koefisien sudut nih, 2. Ini A-nya 2. Berarti periodenya ada 180 per 2. Jadi 90 derajat. Yang B. Berikutnya yang C. Y sama dengan 4 tambah 2 kosinus 5x. Nah, untuk Y sama dengan 4 tambah 2 cos 5x, di sini grafiknya dia mengalami pergeseran. Dia bergeser ke atas sejauh 41 karena dia plus 4. Jadi kalau plus 4 itu artinya grafiknya dia bergeser ke atas sejauh 4 satuan. Nah, sebelum menentukan nilai maksimum dan nilai minimumnya setelah ditambahkan 4, kita lihat lagi nih yang 2 cos 5x-nya. Kita lihat yang 2 cos 5x-nya tadi 2 cos 5x nilai maksimumnya kan 2 dan min 2 ya. Kita lihat ini K-nya kan, ini K-nya yang 2. Berarti nilai maksimumnya kan 2. Nah, karena ditambahkan 4 ya 2 tambah 4. Berarti sama dengan 6 ya. Nah, nilai maksimumnya 4 tambah 2 atau karena nilai maksimumnya 2, karena ditambahkan 4 jadi 4 tambah 2 6. Berarti nilai minimumnya sama, nilai minimumnya karena tadi kalau 2 cos 5x nilai minimumnya min 2, ya udah min 2 tambah 4. Jadi nilai minimumnya 2. Sedangkan untuk periode, nah, kalau periode itu selalu ditentukan oleh koefisien sudutnya. Di sini kan koefisien sudutnya 5x ya, 5 ya. 5. Nah, ini yang 5. Nah, sehingga periodenya adalah 360 derajat per 5, 72 derajat. Itu yang C. Yang D, nah yang D, Y sama dengan 5 dikurangi 3 cos sepertiga X sama V. Nah, kalau untuk yang D sama kayak tadi ya. Berarti nilai maksimumnya kan di sini kalau kita lihat nih 3-nya nih di angka di depan cos X-nya kan 3, min 3 ya atau 3. Nah, berarti kan tadi nilai maksimumnya bisa 3, bisa min 3. Nilai maksimum minimumnya bisa 3 sama min 3. Tapi ditambahkan 5, berarti nilai maksimumnya 5 tambah 3 ya. Kemudian 8, sedangkan nilai minimumnya 5 kurangi 3 sama dengan 2. Jadi intinya nilai maksimum itu nilai tertinggi, kalau nilai minimum itu nilai terendah ya. Karena di sini angka di depan koseknya 3, berarti nilai maksimumnya ya udah 5 tambah 3, 8. Kemudian nilai minimumnya 5 min 3 sama dengan 2. Nah, mungkin itu ya untuk bahasan yang pertama. Oh iya belum ada contoh kedua. Ibu lupa ada contoh kedua. Kita lihat contoh kedua. Oh, periodenya tadi 360 derajat per sepertiga ya. Nah, karena koefisien sudutnya sepertiga. Jadi 360 per sepertiga jadi 1080 derajat. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua, tentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi f(x) sama dengan 24 per 5 tambah 3 sin x. Jadi kalau bentuknya kayak begini ya, ada 24 per 5 tambah 3 sin x. Tadi kita lihatnya yang di 3 sin x-nya.
Nah, tadi di 3 sinus X-nya berarti kan dia nilai maksimumnya dan nilai minimumnya bisa 2 sama min 2. Ya kita masukkan, berarti kemungkinan pertama bisa 24 per 5 tambah 2. Kemungkinan keduanya 24 per 5 min 2. Nah, jadi tetap 24-nya dibagi kemudian ditambahkan 5. Nah, kita hitung berapa 24 dibagi 5 tambah 2 berarti 24 per bukan 2, 3 sama min 3 ya. 3 sama min 3. Ini 3 sinus X berarti ini 5 tambah 3. Yang bawahnya 5 kurang 3 ya. Berarti 24 dibagi 5 tambah 3 berarti 24 dibagi 8. Hasilnya 3. Kemudian 24 dibagi 5 dikurangi 3 berarti sama dengan 24 dibagi 2. Berarti 12. Nah, di antara 3 dan 12 mana yang maksimum? Ya tentunya yang 12. Berarti di sini nilai maksimumnya yang 12 dan nilai minimumnya yang 3. Ya, kita lihat penyelesaiannya. Ya, sama ya. Nah, itu mungkin untuk video pertama. Nanti kalau ada yang belum jelas bisa kita diskusikan lagi ya di sesi Zoom nanti di JP terakhir. Kemudian setelah ini kalian simak lagi video kedua, materinya tentang gambar grafik fungsi trigonometri. Mungkin untuk video yang pertama sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.